Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di dokumen 2 tugas besar II 2220 Manajemen Sumber Daya STI. Pada dokumen ini kalian akan diminta untuk melakukan perancangan arsitektur teknologi informasi. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama yaitu visi manajemen komponen. Jadi untuk bagian ini, di setiap komponen sumber daya teknologi informasi yang udah kalian jabarkan di milestone sebelumnya kayak data, application, infrastructure, sama people, kalian harus mengidentifikasi minimal satu visi manajemen komponen sumber daya yang setiap satu jenis komponen ini bisa punya visi satu, dua, atau seterusnya, yang penting dia punya lebih dari satu. Terus nanti kalian akan mendefinisikan KPI atau parameter ketercapaian juga yang nanti bisa kalian dapetin dari keadaan komponennya kayak gimana. Yang udah kalian rumusin di dokumen 1 bagian 4.2, terus nanti dibandingin sama standar yang ada di bagian 4.1, kayak ISO, undang-undang, SOP, dan sebagainya. Terus nanti bisa juga lihat dari keadaan manajemen komponen di bab 4.3 dan visi dan misi bisnis di bab 1. Nanti harus disesuaikan ketiga ini buat mendapatkan si KPI-nya. Nanti kalian akan diminta untuk membuat table. Di sini kita langsung masuk ke tabelnya aja. Nah, di table ini nanti kalian harus mastiin kalau misalnya komponen yang ditulis itu nggak redundan. Jadi kalau misalnya ada komponen yang redundan atau mirip, mirip ini konteksnya bisa dalam keadaan si komponennya, atau teknologi yang digunakan, atau si visi manajemen komponen sumber dayanya bakal sama nantinya. Itu nanti bisa dijadiin satu kelompok aja. Terus nanti dibikin kode komponen yang baru. Nah, buat setiap jenis komponen sumber daya kayak data, application, infrastructure, sama people tadi, itu paling nggak masing-masing itu ada satu komponen atau kelompok komponennya. Jadi gampangnya itu kalian bisa bagi dulu per kelompok komponennya. Nanti misalnya ada yang redundan atau mirip, nanti kalian ngelompokin lagi. Di sini contohnya misalnya ada PB01, K01, sama PB02, K03. Nah, di sini dianggap kalau misalnya dua kode komponen ini tuh dianggap mirip atau redundan. Nanti dibikin kode komponen baru yaitu K01. Nah, buat itu nanti masing-masingnya bakal dibikin kode visi manajemen komponen sumber daya. Nah, kode visi manajemen komponen ini tergantung nanti si VM-nya itu ada berapa. Kalau misalnya VM-nya ada satu, berarti VM01. Kalau misalnya 5, berarti nanti sampai K01 VM05 gitu. Nanti kalian bisa nge-merge aja bagian ini dan ini. Terus nanti kalian eh, pastiin kalau misalnya row-nya itu ngikutin per kode visi manajemen komponen. Jadi setiap kode visi manajemen komponen ini punya row-nya sendiri kayak gini. Jadi misalnya si K01 VM01, terus nanti dia punya row baru buat si K01 VM02-nya. Nah, masuk ke target ketercapaian. Jadi untuk target ketercapaian ini itu lebih ke kondisi final atau target ketercapaian yang ingin dicapai itu mau kayak gimana. Misalnya dulu data dari identitas pelanggan ini masih belum lengkap. Nah, di targetnya kalian nargetin kalau pengarsipan berkas identitas pelanggan ini harus lengkap. Nah, parameter ketercapaian atau KPI-nya ini nanti bakal nentuin apa yang harus dicapai biar si visinya ini bisa dianggap tercapai. Misalnya gimana caranya si arsip itu bisa dianggap lengkap, nanti bakal dilakukan si validitas datanya, kelengkapan datanya dicek, terus redundansi data dicek, terus ngapusin anggota berkala data anggota berkala sesuai sama kondisi tertentu. Atau kalau di sini, misalnya tingkat keamanan identitas pelanggan yang memadai nanti, berarti misalnya parameter ketercapaiannya nanti bakal dilakukan pembatasan, jadi yang bisa ngeakses data identitas si pelanggannya itu cuma orang-orang tertentu aja, nggak semua orang di organisasi bisa ngelihat data tersebut. Nah, buat bagian ini intinya minimal masing-masing ada satu VM buat kode komponennya. Misalnya di sini ada K02, minimal dia ada K02 VM01 gitu. Kita bisa langsung masuk ke bagian 2 yaitu perancangan arsitektur teknologi informasi. Jadi nanti bagian ini kalian bisa melihat referensinya aja, bisa buka link yang ada di template. Nanti sebelum masuk ke bagian berikutnya, bakal dijelasin lebih dulu tentang stage dari arsitektur teknologi informasinya. Stage pertama itu ada application silo. Jadi di stage ini itu sumber daya teknologi informasinya itu digunakan secara individu untuk memenuhi kebutuhan bisnis secara spesifik. Jadi aplikasi yang digunakan itu nggak terintegrasi dan nggak berkomunikasi satu sama lain. Terus yang kedua itu ada standardized teknologi arsitektur. Nanti di stage ini ada perubahan dalam penggunaan aplikasi. Jadi infrastruktur yang digunakan oleh
beberapa pihak atau departemen. Nah, ada beberapa standar dan batasan dalam teknologi yang dipilih itu. Terus jumlah platform yang dikelola nanti bakal berkurang juga, tapi masih ada penggunaan aplikasi spesifik buat data tertentu. Selanjutnya ada rationalized data architecture. Nanti di sini itu bakal dilakukan integrasi aplikasi untuk connectivities atau proses bisnis utama perusahaan dengan standar yang memastikan kualitas data yang disimpan itu secara terpusat tuh baik. Terus terakhir ada modular teknologi arsitektur. Nanti di stage ini akan memungkinkan buat melakukan kustomisasi dan penggunaan ulang dari modul sehingga memungkinkan buat strategic agility atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan strategis dari si perusahaan dan bisa memenuhi kebutuhan proses bisnis yang terikat. Ini ada beberapa gambarannya. Jadi gambaran dari si arsitektur maturity stage ini dibagi berdasarkan strategic objektif, platform and teknologi, data, dan proses. Nah, nanti kalian bisa analisis lagi mana yang sesuai sama kondisi arsitektur teknologi informasi dari si perusahaan kalian. Sekarang masuk ke existing technology arsitektur. Jadi di tahap ini bakal mengidentifikasi jenis arsitektur teknologi yang sekarang digunakan di perusahaan kalian tuh kayak gimana. Nah, nanti kalian ngasih evaluasi atau feedbacknya terhadap teknologi yang digunakan itu sekarang kayak gimana. Terus nanti setiap kode visi manajemen ini punya satu table ya. Jadi misalnya untuk table ini kan berarti K01 VM01. Terus ini ada paragraf, dipisah sama paragraf penjelasan yang ngejelasin tentang si kode visi manajemen ini. Terus nanti baru kalian bikin yang K01 VM02 di bawah paragraf penjelasannya. Nah, untuk isinya sendiri, ada jenis arsitektur teknologi yang digunakan sama si perusahaannya itu apa, terus teknologi yang digunakannya itu apa, waktu penerapannya kapan, terus dihitung parameter ketercapaiannya kayak gimana, dan evaluasi penggunaan teknologi sekarang tuh kayak gimana. Misalnya sekarang tuh masih nggak bisa menampilkan daftar pelanggan yang belum melengkapi berkasnya gitu. Nah, selanjutnya ada bagian 2.2 yaitu matriks ketersesuaian arsitektur teknologi dengan visi komponen. Nah, nanti di sini bakal analisis untuk pencapaian tiap visi manajemen komponen apabila menggunakan kapabilitas arsitektur teknologi tertentu. Atau dalam kata lain, kalian bakal mengidentifikasi ketika satu teknologi yang digunakan perusahaan itu udah mencapai stage tertentu bakal seperti apa. Nanti buat setiap VM bisa dijelasin lagi kira-kira buat setiap stage-nya itu keadaan atau kondisinya bakal seperti apa kira-kira. Kurang lebih itu aja buat bagian yang penjelasan ininya. Terus kita bisa langsung masuk ke contoh. Jadi di sini misal ada K01 VM01. Nah, di sini si K01 VM01 itu menggunakan application silo. Misalnya teknologi yang ada ini dapat nyimpen data pelanggan yang lengkap di komputer lokal perusahaan tiap divisi tapi masih nggak efisien. Nah, nanti kalian bisa perkirakan tuh buat standardized teknologi terus rationalized data, kalian bisa ngerancang atau si modularnya itu nanti kayak gimana. Nah, nanti kalian bisa ngejelasin lagi berdasarkan yang udah kalian jelasin sebelumnya. Bikin paragraf penjelasan dari tabelnya. Terus kita bisa masuk ke bagian 3 yaitu penentuan arsitektur teknologi informasi yang akan digunakan. Nah, di bagian ini nanti bakal ditentukan arsitektur teknologi informasi yang bakal digunakan itu apa. Nanti pilih satu arsitektur teknologi informasi yang cocok buat digunakan di perusahaan buat setiap visi manajemen komponen. Terus alasannya itu apa berdasarkan kebutuhan sama kondisi dari si perusahaan. Kalau misalnya kalian ngerasa visi manajemennya itu sudah baik, terus nggak perlu ditingkatkan lagi, berarti si target teknologi arsitektur sama existing teknologi arsitekturnya ini boleh sama. Tapi harus dipastikan juga kalau misalnya peningkatan kematangan arsitektur teknologi ini harus bertahap. Jadi langkah-langkah peningkatannya ini harus dijelasin di kolom potensi peningkatan teknologi yang dapat diterapkannya. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Di sini misalnya ada K01 VM01. Di sini arsitektur teknologi existing-nya itu jenisnya application silo. Terus data targetnya itu rationalized data. Teknologinya itu data warehouse, kategorinya itu data. Buat potensi peningkatan teknologinya, di sini kalau kalian perhatiin, application silo sama rationalized data itu sebenarnya lompat. Jadi, si rationalized data itu sebelumnya masih ada standardized technology. Nah, buat melakukan peningkatan si teknologinya, biar ini bisa dianggap mungkin, berarti tahapannya itu
membuat data warehouse dulu. Ini itu perubahan dari application silo ke standardized teknologinya. Nah, nanti buat naik dari standardized teknologi jika si rationalized datanya bisa melakukan si rationalisasi database. Jadi ada bertahapnya. Jadi dia nggak langsung dari application silo langsung ke rationalized data, tapi ada tahap dari application silo dia ke standardized dulu, baru ke rationalized datanya. Nanti kalian bisa sebutin aja manfaat dari peningkatan si teknologinya itu apa, atau kalau emang sama, manfaatnya itu apa gitu. Nah, lanjut ke bagian terakhir yaitu 3.2 matriks kesesuaian arsitektur teknologi dengan visi komponen. Nah, di sini nanti kalian bisa bikin requirement aja dari sisi hardware, software, sama brainware buat mencapai si target arsitektur teknologinya. Nah, nanti berdasarkan tabel yang udah kalian buat, kalian bikin paragraf kesimpulannya. Kurang lebih itu aja buat penjelasan dari milestone 2 ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih.